dulu Bang, silakan. Oke, boleh. Hmm. Oke Bang, thank you. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Pas ketepatan judulnya saya gak ngerti, saya siap ditanya sebagai Kristen. Tapi betul nggak Bang? Nih, penyalip. iblis pahlawan penyalipan tuh. Iblis pahlawan penyalipan. Nggak ngerti saya artinya itu Bang. Penyalipan itu ada berhubungan dengan Kristen, karena nggak ada berhubungan dengan agama lain. Tetapi soal iblis dengan pahlawan saya nggak nyambung itu. Artinya nggak ngerti saya artinya judulnya gitu. Oh, penyalipan itu judulnya. Saya garis bawah. Kalau Kristen oke sih, oke ya. Agama Anda apa? Saya Kristen Advent Bang. Advent ya. Baik. Gimana tanggapannya? Ya itu dia judul abang itu saya nggak pahami, nggak ngerti saya. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2 coba. Berarti saya mau taruh sih itu harus bawa Alkitab gitu kan. Ya oke, percaya di situ Bang. Saya nggak bisa Alkitab, kita orang Kristen semuanya ke gereja itu bawa Alkitab, dan karena bukan kita menghafal gitu, kita harus itu bacakan aja Bang. Nanti saya pasti ingat itu. Oke, baik. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, gimana Bang? Iya, itu cerita Iskariot Bang. Yudas Iskariot itu memang saya pelajar itu dari kecil kita dah belajar dari sekolah. Kok artinya di yang kerja minggu namanya sekolah minggu. Kita artinya petualang, kemudian itu namanya dari petualang, dari kelas anak-anak tuh dari pelajaran itu. Soalnya Yudas itu ya dia ceritanya macam menjual itu. Ya ini ada ikut. Ya, dia menjual Yesus. Ikut gitu. Ini iblis ikut andil dalam penyalipan ini. Dia yang bikin rencana gitu. Gimana? Iya Pak. Untuk penyalipan itu pasti iblis itu pasti. Ya, iblis itu pasti ikut dalam ngambil di situ. Karena yang dipengaruhi daripada iblis ya memang ya yang menyalipkan Yesus, yang ikut berperan dalam menyalipkan Yesus. Salah satunya orang internal di dalam Yesus. Internalnya siapa ya? Salah satu muridnya. Yudas Iskariot. Itu salah satu muridnya. Yudas. Ya. Iya, iblis kan membisikkan kepada Yudas supaya Yudas ini berkhianat, betul nggak? Betul, ya, betul. Nah, kalaunya Yesus disalibkan, terjadi penebusan dosa, betul? Betul, ya, betul. Nah, akar dari permasalahan ini berarti dari rencana iblis. Ya, memang itu kelakuan. Gambarkan itulah kelakuan kan kayak gitu loh. Ya, teruskan. Ya gitu Bang, jadinya kan perencanaan yang awal, yang paling mula itu iblis loh yang merencanakan. Iya. Ya. Terus apa? Pertanyaan abang apa? Gak dapat saya pertanyaan abang. Jadi iblis ini Bang pahlawan atau bukan? Karena dia ya yang merencanakan penyalipan Yesus. Tuh. Oke. Dapat. Tapi kan, ya, Yesus kan kalau abang baca Alkitab secara luas itu banyak tertulis Yesus adalah juru selamat.
mungkin abang dengar kok jadi orang Kristen itu selamat kan gitu deh bang. Hmm. Oh, pernah dengar orang Kristen mengaku itu Yesus juru selamat, bahkan baca di Alkitab juga Yesus juru selamat gitu kan? Pernah dengar? Terus? Lu? Lalu? Ya, iya. Udah. Kita nggak usah cerita lu kealahannya ya. Ya, jangan cerita kealahannya. Kita cerita aja Yesusnya, kemanusiaan. Namanya juru selamat di kemanusiaannya. Jadi namanya kemanusiaan, ini yang akan dialami ya iblis gitu. Bukan bisa Nggak mencabut ngerti nyawa saya manusia. bang. Ya kita itu membahas tentang perencanaan salib menyalip. Bagi abang Jelas. iblis dengan Yudas ini bisa nggak? Gini aja deh, kalau tanpa iblis dan Yudas terjadi nggak penyalipan? Tanpa Yudas dan iblis terjadi penyalipan. Abang Tanpa baca sebelum iblis, tertulis. tanpa Yudas terjadi nggak penyalipan? Abang baca nggak kisah Yesus? Abang udah cerita nggak tentang kisah Yesus dan sebelum Yesus yang membuat tulisan daripada yang membuat kan ada anak manusia. Udah. Dengan mengorbankan dirinya, abang udah baca nggak itu ayatnya? Saya gini. Di mana? Nubuatnya itu di mana gitu? Nubuatnya di mana? Jangan asumsi lah. Ya. Oke. Masa harus pakai asumsi? Tapi saya tangkap ginilah. Karena abang juga pas ketepatan abang yang buka artinya buka formal, abang pasti siapkan bahan-bahan abang. Oke, saya tadinya hanya penasaran sama abang gitu. Karena abang pernah saat itu mati kutu ditaruh. Saya mau coba jawab. Oke, sih gini. Abang mau nanya, abang mau tanya. Jadi karena Yesus mati itu artinya karena iblis dan Yudas gitu kan? Berarti tapi kan sebelumnya kan abang udah baca dong sebelumnya akan mati. Apa? Hah? Yang mana? Loh, abang tadi kan bertanya sama saya bahwasanya gini, pertanyaan saya, kalau tanpa iblis dan Yudas terjadi nggak penyalipan itu? Oke, pasti terjadi karena itu sudah dibaca. Bukan dibaca ya, itu yang akan terjadi karena kenapa? Disitulah Yesus itu menyatakan bahwa dia Allah karena dia akan tahu apa yang akan terjadi untuk kenyataan di dunia ini. Aduh, itu Anda ngambilnya dari mana? Dasarnya yang Anda bicarakan itu dari mana gitu loh. Iya, ayatnya di mana? Jangan asumsi. Kita kan beriman itu pakai kitab kita masing-masing. Ya, pedoman hidup kita masing-masing ya teman-teman. Maka merujuk ke kitab kita. Iya, kalau begitu abang jangan asumsi dong. Di mana ada ceritanya kalau memang artinya iblis menjadi pahlawan penyalipan. Gitu. Itu kan pertanyaan. Kalau itu pertanyaannya memang tidak gitu. Tidak. Iblis pahlawan penyalipan. Nah, makanya kalaunya iblis ya tidak ikut andil, tidak ikut andil merencanakan penyalipan, maka terjadi enggak? Enggak. Penyalipan. Itu sudah dinubuatkan semua, Bang. Berarti di sini iblis ada jasa, betul? Enggak ada. Loh, kok enggak ada? Jasa itu, Bang, artinya tanda positif. Di mana ada jasa? Saya, teman-teman. Padahal iblis ini baik hati loh, agar dosa ditebus, dia merencanakan agar manusia itu dosanya ditebus gitu ya. Ya, ditebus. Maka iblis merencanakan penyalipan.
seharusnya iblis ini ada jasanya, Bang. Di mana ada kosakata jasa itu bernuansa negatif. Di mana-mana jasa itu bernuansa negatif, sementara iblis di mana-mana dia nuansanya kan negatif. Bang, nih. Apalagi ayat mana yang mau tunjukkan? Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Oke. Kalau abang sudah membaca ayat itu, saya mau tanya sama abang. Abang tahu nggak kemana kejadian sama Yudas Iskariot? Kemana kejadiannya? Kemana? Aduh. Dia, kalau abang memahami ayat itu, aku nggak mau abang pelint-pelint. Gini loh, aku nggak mau abang artinya. Abang kan buka komal, saya juga abang siapkan ayat udah satu-satu pertanyaan, tapi saya kan nggak selalu siap dong dengan Alkitab saya. Bisa saya di mana saya, bisa saya di mobil. Tapi saya ingat di ingatan saya, udah itu kehidupan dia bukan baik, Bang. Abang tahu nggak kayak mana kematian dia? Coba ceritakan sama saya kematiannya. Kalau abang baca seluruh ayat, Saya nggak urus Yudasnya, Bang. Nggak urus. iya. Mau cara gimana pun dia matinya itu Yudas, terserah dia gitu. Tapi ayat yang saya tunjukkan kepada Anda di sini, iblis merencanakan sesuatu, membisikkan kepada Yudas gitu. Di mana ada iblis pernah membisikkan sama orang yang beriman? Yudas akan membisikkan sama orang yang lemah iman. Walaupun dulunya punya iman dia, tapi lemah. Makanya abang juga pelajarin dong. Ya, si Yudas Iskariot ini kayak, nah gitu. Bang, ya Jadi, silakan bantah saya dengan data. Ya, saya bikin judul ini, judul netizen, saya tampilkan ayatnya gitu. Ya, dari Bible Anda. Iya. Kita kan diskusi. Tapi kan abang bertanya sama kita yang sudah ngerti artinya cerita Yudas Iskariot. Kan saya mau nyata, abang udah baca nggak gitu tentang Yudas Iskariot kayak mana? Nah, soalnya masalahnya netizen yang menilai jawaban Anda gitu. Loh, gini loh. Ya, setan akan menggoda iman orang yang lemah. Yudas Iskariot itu kan kematian sangat tragis. Nanti saya jelaskan dengan ayat-ayat kayak gini, kita berdebat. Karena kan abang yang sudah pelajari kitab kita kan, kalau kita yang punya kitab kan bukan kita menyangkal juga. Tapi abang keluarkan lagi cerita Iskariot. Emang Yudas Iskariot bukan mati kayak mana tragis. Kalau abang sangkal lagi dengan ayat lagi, oke, saya kalah gitu. Tapi kan saya udah tahu cerita Iskariot gimana gitu. Tapi kalau ayat demi ayat, makanya kan setiap gereja kami bawa Bible, Bang. Nah, puyeng saya, Bang. Bukan kami. Permasalahan ini aja bikin saya puyeng loh. Ya puyeng karena abang nanggung pengetahuannya gitu. Pengetahuan abang tanggung untuk nanggung. Abang tahu nggak cerita kayak mana Yudas Iskariot? Ada saya baca. Dia mati digantung, tertombak. Gara-gara apa dia mati? Gara-gara apa dia mati digantung? Gara-gara menyesal, katanya menyesal menjual Yesus. Ya udah, berarti kan dia kan memang itu. Nanti saya tanya ayat berapa, bait ke berapa. Kalau tanya itu kan kita kan gini loh, Bang. Itu kan udah macam kita teologi kan itu dia. Kan gini. Yang penting abang pertanyaan kayak gitu, ya memang kayak gitulah kehidupan di dunia ini. Setan akan menggoda orang yang punya iman itu Bang. Jadi sekarang udah dah, gini aja. Status iblis itu kayak gimana? Iblis itu pahlawan atau bukan? Kan gitu, karena rencana penyalipan itu dari dia. Gini ya, sama kami Kristen. Iblis dijatuhkan dari surga karena kecemburuan dia. Sebelum penghakiman sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Tetapi dia tidak. Dengan
keegoan dia sampai sekarang. Dia akan menggoda semua umat manusia yang memiliki iman yang susum kuku, termasuk kayak mana. Itulah gambaran yang dikasih sama kita yang kita jalani sekarang. Abang paham nggak? Nggak dapat? Nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung ya, teman-teman. Aduh, iblis ini berjasa atau tidak gitu? Karena kan yang punya rencana dia gitu loh. Pertanyaan abang bukan masalah saya bilang nyambung nggak nyambungnya, tapi pertanyaan abang udah tindakannya pun negatif, abang suruh mencari berjasa. Jasa di mana ada yang namanya jasa itu yang nilainya negatif? Tidak ada namanya jasa negatif. Di mana ada nilai berjasa, Bang? Kalau korupsi ya, Bang, ada menyelamatkan abang, itu jasa namanya. Itu nilai negatif, Bang. Dia menyelamatkan, menutupin, menghalangin. Kalau namanya tindak pidana, itu jasa namanya. Enggak, namanya jasa itu nilai positif, bukan nilai negatif. Gitu loh, Bang. Puyeng saya, Bang. Sakit kepala. Yaudah, kalau kayak gitu, Bang, Jasa terserah Anda lah. Positif, Bang. Ya. Kalau kayak gitu. Nah, abang gini loh, berbahasa itu nilai jasa tidak ada nilai negatifnya, Bang. Di mana ada nilai negatifnya? Namanya iblis berjasa. Di mana nilai iblis berjasa? Namanya iblis. Di mana-mana pun orang tahu iblis itu ya ada negatif, Bang, gitu. Abang pertanyaan sama kita, tapi kan kita harus tahu gini loh, cerita loh, Bang. Abang kan tadi menceritakan khotbah di gereja aja, Bang. Kita hanya mempertanyakan status tadi. Kalau menurut Anda, iblis itu bukan pahlawan, maka Anda harus tunjukkan di mana nubuatan atau kehendak Tuhan yang tertulis di kitab para nabi bahwa Yesus itu akan menebus dosa tanpa melalui bisikan iblis. Gitu. Gitu ya, agak naik ya tingginya ya. Perlu bawa Alkitab lagi nih. Di rumah saya lagi bawa Alkitab. Nah, ya udah kalau gitu disambung aja nanti ya. Ya, terserah abang nggak puas jawaban saya. Tapi itu semuanya abang bandingkan dengan nilai negatif yang bahan bakunya negatif. Abang harapkan artinya ada bagian dia dari positif, nggak ada. Kalau iblis bang nggak ada positifnya lagi gitu. Kalau ada iblis nggak ada positifnya, dia abang lah coba. Iblis itu ada nggak positifnya iblis itu? Ada nggak baiknya iblis itu? Kalau jin sama orang apa ada jin baik, jin jahat, ya oke. Kami nggak ada jin, tapi ada jin baik, jin baik. Benar nggak? Sama kami iblis nggak ada bang yang apanya. Jadi sama pertanyaan abang ini loh. Kalau sudah iblis itu semuanya jahat, jalurnya ada. Aduh, Bang, muter-muter, Bang. Gini aja dah, ada yang mau Anda sampaikan, Bang? Ada yang mau Anda sampaikan? Apanya? Ada yang mau Kepala saya sakit masalahnya. Iya. Aduh. Ya kalau saya bertanya boleh? Boleh, ya silakan. Tapi apa yang mau saya tanya? agak rancunya kadang apa kita ini. Waduh, lupa pula pertanyaannya, teman-teman. Ya, hak dia ya, padahal untuk bertanya kepada saya kan kayak gitu. Saya kan bahas judul kan kayak gitu tadi. Apa emang? Iya, kan tadi saya tanya. Tadi saya tanya sedikit aja ya dulu ya. Sedikit saya tanya bang ya. Bang, sebenarnya tapi maaf ini saya bukan menghujat ya. Saya mau Muslim ini kayak Kristen kan banyak bang pecahan, artinya sektenya, gitu kan? Yang pahami itu kalau
Kristen ada Kristen HKBP, Okumene, Karismatik, Advent, macam ada. Kalau Muslimnya saya mau tahu. Oke. Muslimnya ada nggak pembagiannya lagi? Kalau di Islam itu Bang juga banyak golongan-golongan kayak gitu. Juga ada kayak gitu. Tapi kalau mereka ditanyakan kepada umat Islam siapa Allah, semua serentak akan menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam gitu. Siapa Nabi Muhammad? Statusnya jelas. Dia adalah nabi. Berbeda dengan Kristen, Bang. Berbeda. Kalau Kristen, kita sodori satu sekte, siapa Yesus? Tuhan. Tanya satu sekte lagi, siapa Yesus? Anak Tuhan. Tanya lagi satu, Allah. Tanya lagi satu, utusan. Kayak gimana tuh? Tanya lagi sekte yang satu, ya saya tanyakan sekte yang satu lagi, beda pula jawabannya gitu. Dia hamba Tuhan. Artinya apa Bang? Gini, kalaunya di Islam untuk masalah konsep ketuhanan itu udah final gitu. Finalnya itu di dalam Quran surah Al-Ikhlas 4 ayat gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk gitu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Udah hilang udah jinnya rupanya. Aduh hilang jinnya. Ya udahlah ya, kalau gitu mari teman-temannya kita doa bersama. Oke, nggak bisa lagi ditawar saya. Tadi udah janji satu, ayo. Nggak mau lagi satu, udah pas jamnya pas. Ya, iya, besok lagi ya. Besok lagi ya, follow aja saya. Ya, besok aja. Ya, kita masih tema ini besok ya. Masalahnya banyak yang kejang-kejang gitu ya. Aduh.